You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. And your mind, do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Jelang seri balapan berikutnya di Brazil, sorotan publik kembali tertuju kepada salah satu nama besar di ajang MotoGP, yakni Marc Marquez. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team itu diketahui masih berjuang untuk menemukan kembali kondisi fisik terbaiknya setelah mengalami cedera bahu yang cukup serius pada ajang MotoGP Mandalika 2025. Meski sudah kembali turun ke lintasan, Marquez mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya berada dalam performa puncak. Insiden yang terjadi di sirkuit Mandalika tahun lalu menjadi salah satu momen paling berat dalam perjalanan karir sang juara dunia 9 kali tersebut. Kecelakaan yang dialaminya membuat bahunya mengalami cedera kompleks dan memaksanya absen dalam 4 seri terakhir musim 2025. Bagi pembalap yang dikenal dengan semangat juang tinggi itu, masa pemulihan tersebut menjadi ujian mental sekaligus fisik yang tidak mudah. Selama beberapa bulan setelah kecelakaan, Marquez bahkan tidak bisa menyentuh sepeda motor balapnya. Fokus utamanya hanyalah menjalani terapi dan program pemulihan bersama tim medis. Latihan fisik yang biasanya menjadi rutinitas sehari-hari pun harus disesuaikan dengan kondisi bahunya yang belum stabil. Meski demikian, tekad kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi membuat Marquez terus berusaha melewati fase sulit tersebut. Ketika sesi tes pramusim digelar di Sepang dan Buriram, tanda-tanda kembalinya Marquez ke lintasan mulai terlihat. Namun ia secara terbuka mengakui bahwa tubuhnya belum merespon sepenuhnya seperti yang ia harapkan. Mengendarai motor Ducati yang dikenal memiliki karakter agresif membutuhkan kondisi fisik yang benar-benar prima, terutama pada bagian bahu dan lengan. Saya masih belum bisa mengendarai motor seperti yang saya inginkan, ungkap Marquez dalam salah satu kesempatan wawancara saat tes pramusim. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses adaptasi dengan kondisi tubuhnya masih terus berlangsung. Meski begitu, performa pembalap asal Spanyol tersebut pada seri pembuka musim di Buriram sempat memberikan secerah harapan bagi para penggemarnya. Marquez tampil cukup kompetitif dan mampu bersaing di barisan depan baik pada sprint race maupun balapan utama. Hal itu membuktikan bahwa naluri balapnya masih sangat tajam meskipun kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Pada balapan sprint yang digelar hari Sabtu, Marquez sempat memimpin pertarungan sengit dengan pembalap muda berbakat dari KTM Pedro Acosta. Duel keduanya berlangsung dramatis hingga lap terakhir. Namun sebuah manuver agresif yang dilakukan Marquez terhadap Acosta membuatnya harus menerima penalti dari steward. Akibat hukuman tersebut, Marquez diwajibkan memberikan posisi kepada Acosta di tikungan terakhir. Situasi itu membuatnya harus puas finish di posisi kedua, meski sebenarnya memiliki peluang besar untuk merebut kemenangan. Sehari kemudian, drama kembali menghimpari pembalap bernomor 93 tersebut. Dalam balapan utama hari Minggu, Marquez tampil cukup solid di awal lomba, dan sempat berada di kelompok terdepan. Akan tetapi masalah teknis pada motornya tiba-tiba muncul. Pelek roda belakang Ducati yang ia tunggangi mengalami kerusakan, memaksanya harus mengakhiri balapan lebih cepat dan gagal finish. Kegagalan tersebut tentu menjadi pukulan bagi Marquez, terutama setelah kerja keras yang ia lakukan untuk kembali ke lintasan. Meski demikian, karakter pantang menyerah yang selama ini melekat pada dirinya membuat ia tetap optimis menatap seri berikutnya. Marquez percaya bahwa balapan di Brazil bisa menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi. Ia berharap kondisi bahunya terus membaik, sehingga dapat mengendarai motor dengan lebih percaya diri. Kita lihat saja nanti, saya berharap itu bisa terjadi di Brazil. Saya selalu optimis, ujar Marquez dengan nada penuh harapan. Namun pembalap berusia 33 tahun tersebut juga menyadari bahwa proses pemulihan tidak bisa dipaksakan. Ia menyebut bahwa dirinya harus menemukan kembali 100% kondisi baru yang mungkin berbeda dengan kondisi fisiknya pada musim-musim sebelumnya. Seperti yang sudah saya katakan, saya harus menemukan 100% kondisi saya terlebih dahulu. Tapi ini mungkin 100% yang baru, bukan yang sama seperti musim lalu, jelasnya. Menurut Marquez, kunci utama dalam menghadapi cedera panjang adalah kesabaran. Ia menekankan pentingnya terus berusaha melampaui batas kemampuan sedikit demi sedikit hingga tubuh kembali beradaptasi. Anda terus mencoba, terus melangkah. Saat rasanya tidak bisa melangkah lebih jauh, Anda tetap mencoba lagi. Kadang pada akhirnya Anda bisa melewati batas itu sedikit demi sedikit, ungkapnya. Ia juga menjelaskan bahwa cedera bahu membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Biasanya, setelah 6 bulan barulah seorang pembalap benar-benar memahami kemampuan tubuhnya. Setelah 6 bulan, Anda mulai memahami kemampuan Anda.
lalu biasanya masih ada 2 atau 3 bulan tambahan di mana perkembangan terus berlangsung, katanya. Selain mempengaruhi performa di lintasan, kondisi fisik Marquez juga berdampak pada masa depannya bersama Ducati. Hingga saat ini ia belum memutuskan apakah akan menandatangani kontrak baru dengan tim pabrikan asal Italia tersebut. Marquez disebut meminta manajemen tim untuk menunggu hingga ia benar-benar merasa nyaman di atas motor. Keputusan kontrak ini menjadi krusial karena akan menentukan langkah karirnya dalam beberapa musim ke depan. Kini jelang seri di Brazil, semua mata tertuju pada bagaimana performa Marquez di lintasan. Jika ia mampu menunjukkan peningkatan performa, bukan tidak mungkin pembalap legendaris tersebut kembali menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan juara MotoGP musim ini. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Persaingan menuju gelar juara dunia di MotoGP 2026 mulai memanas sejak seri pembuka. Nama-nama besar langsung menunjukkan taringnya, tetapi satu sosok yang paling menyita perhatian adalah Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu tampil luar biasa pada awal musim dan membuat banyak pihak percaya bahwa dirinya mampu menjadi penantang serius dalam perebutan mahkota juara dunia. Namun, legenda balap Italia Valentino Rossi memberikan pandangan yang cukup realistis. Menurutnya, Bezzecchi memang sedang berada dalam performa terbaiknya, tetapi mengalahkan Marc Marquez yang kini menunggangi motor Ducati Decimo16 GP26 bukanlah perkara mudah. Performa Bezzecchi pada seri pembuka musim di MotoGP 2026 benar-benar mencuri perhatian. Pembalap berusia 27 tahun itu tampil sangat cepat sejak sesi kualifikasi. Ia berhasil mengamankan pole position setelah mencatatkan waktu terbaik di sirkuit, mengungguli sejumlah pembalap papan atas. Meskipun gagal meraih podium pada sprint race, Bezzecchi membayar semuanya dengan penampilan luar biasa pada balapan utama yang digelar 1 Maret lalu. Mengendarai motor Aprilia RS GP26 milik Aprilia Racing, ia tampil dominan sejak awal hingga akhir lomba. Dengan ritme balap yang stabil dan strategi yang matang, Bezzecchi berhasil menyentuh garis finish pertama dengan catatan waktu 39 menit 36,270 detik. Ia unggul cukup jauh dari rival terdekatnya, Pedro Acosta dari tim Red Bull KTM Factory Racing, yang harus puas finish di posisi kedua dengan selisih 5,543 detik. Kemenangan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Bezzecchi siap bersaing di papan atas musim ini. Berkat hasil gemilang di Thailand, Bezzecchi langsung merangsek ke papan atas klasemen sementara pembalap. Ia kini menempati posisi kedua dengan koleksi 25 poin, hanya terpaut 7 angka dari Acosta yang berada di puncak klasemen. Awal musim yang impresif ini membuat banyak pengamat memasukkan nama Bezzecchi sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia MotoGP 2026. Konsistensi, kecepatan, serta kematangan balapnya dianggap terus berkembang dibanding beberapa musim sebelumnya. Tak sedikit yang menilai bahwa inilah momentum terbaik bagi Bezzecchi untuk mengejar gelar juara dunia pertamanya. Sebagai mentor sekaligus figur penting dalam perjalanan karir Bezzecchi, Valentino Rossi tentu mengikuti perkembangan anak didiknya dengan sangat dekat. Bezzecchi memang pernah menjadi bagian dari akademi balap milik Rossi, yakni VR46 Riders Academy. Menurut Rossi, saat ini Bezzecchi benar-benar berada dalam kondisi on fire. Ia melihat secara langsung bagaimana kerja keras sang pembalap dalam latihan maupun persiapan balapan. Rossi bahkan mengungkapkan bahwa Bezzecchi selalu menunjukkan determinasi tinggi setiap kali berlatih di lintasan pribadinya yang dikenal dengan nama VR46 Ranch. Dia sedang dalam performa terbaiknya, dia pembalap yang paling keras berlatih. Di The Ranch pun dia sangat cepat dan sangat fokus. Dia benar-benar ingin menang sekarang. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa besar motivasi Bezzecchi untuk meraih hasil maksimal musim ini. Meski memuji performa Bezzecchi, Rossi tetap realistis ketika berbicara soal peluang juara dunia. Menurutnya, tantangan terbesar datang dari Marc Marquez yang saat ini berada dalam situasi yang sangat menguntungkan bersama Ducati. Marquez kini mengendarai Decimo16 GP26, motor yang dianggap sebagai salah satu paket terbaik di grid MotoGP saat ini. Kombinasi kemampuan Marquez dan kekuatan Ducati membuat banyak rival kesulitan menyaingi mereka. Rossi bahkan menilai perbedaan performa antara motor Aprilia dan Ducati masih cukup signifikan. Aprilia sedikit lebih lemah dibanding Ducati, jadi mengalahkan Marquez dengan motor yang lebih buruk, mustahil.
Komentar tersebut menggambarkan betapa kuatnya posisi Marquez dalam perebutan gelar musim ini. Selain membahas Bezzecchi dan Marquez, Rossi juga menyinggung kondisi mantan muridnya yang lain, yaitu Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu justru sedang mengalami masa sulit dalam kariernya. Musim 2025 menjadi periode yang berat bagi Bagnaia. Pembalap asal Italia tersebut gagal tampil konsisten dan harus puas mengakhiri musim di posisi kelima klasemen akhir. Yang lebih mengejutkan, jarak poinnya bahkan dengan Marquez sebagai juara dunia mencapai lebih dari 250 poin. Menurut Rossi, Pecco tampak kehilangan percaya diri dalam beberapa aspek penting balapan, terutama saat pengereman dan masuk tikungan, dua hal yang sebelumnya menjadi kekuatan utamanya. Pecco saat ini sedikit kehilangan arah. Saat pengereman dan masuk tikungan, yang dulu menjadi kekuatannya, sekarang dia mengalami kesulitan. Masalah lain yang juga menjadi sorotan adalah performa ban belakang Bagnaia yang dinilai cepat menurun saat balapan berlangsung. Dia pembalap yang sangat presisi, tapi masalah terbesarnya adalah ban belakangnya cepat drop. Di lap-lap terakhir Pecco menjadi lebih lambat, padahal sebelumnya dia sangat kuat di fase akhir balapan. Dengan banyaknya cerita menarik sejak seri pembuka, musim MotoGP 2026 diprediksi akan berlangsung sangat sengit. Bezzecchi sedang berada dalam performa puncaknya. Acosta terus menunjukkan perkembangan pesat, sementara Marquez tetap menjadi ancaman utama dengan paket motor terbaik. Jika Bezzecchi mampu menjaga konsistensi dan Aprilia berhasil meningkatkan performa motornya sepanjang musim, bukan tidak mungkin persaingan menuju gelar juara dunia akan semakin dramatis. Namun untuk saat ini, seperti yang diungkapkan Valentino Rossi, mengalahkan Marc Marquez masih menjadi tantangan terbesar bagi siapapun yang ingin merebut mahkota tertinggi di MotoGP 2026. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Musim baru MotoGP 2026 baru saja dimulai. Namun tensi persaingan sudah langsung terasa panas sejak seri pembuka di Chang International Circuit. Drama, penalti, hingga kegagalan teknis mewarnai balapan pembuka yang berlangsung di Buriram. Salah satu sorotan terbesar tentu tertuju pada sosok juara dunia 8 kali, Marc Marquez, yang menjalani akhir pekan jauh dari kata ideal. Namun, meski hasilnya mengecewakan, pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi justru mengingatkan seluruh pesaing di grid agar tidak terburu-buru menghapus Marquez dari daftar kandidat juara dunia musim ini. Bagi Bezzecchi, kegagalan Marquez di Thailand sama sekali tidak mencerminkan kekuatan sesungguhnya sang pembalap. Sebaliknya, hasil buruk tersebut justru bisa menjadi pertanda bahwa Marquez akan kembali lebih berbahaya pada seri-seri berikutnya. Balapan di Buriram memang menjadi salah satu akhir pekan paling menantang bagi Marc Marquez dalam beberapa musim terakhir. Sejak sesi sprint race, pembalap asal Spanyol itu sudah menghadapi masalah. Marquez sempat dijatuhi penalti akibat manuver agresif yang dianggap melanggar batas regulasi balapan. Insiden tersebut membuatnya kehilangan posisi penting saat sprint race berlangsung. Masalah tidak berhenti di situ. Pada balapan utama, Marquez kembali dihantui kendala teknis pada motornya yang membuat performanya tidak maksimal sepanjang lomba. Serangkaian insiden itu akhirnya membuat Marquez gagal mengamankan poin besar pada seri pembuka musim ini. Hasil tersebut tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat ia datang ke musim 2026 dengan ekspektasi tinggi sebagai salah satu kandidat juara dunia kuat. Namun, bagi Marco Bezzecchi, hasil tersebut bukanlah gambaran sebenarnya dari kekuatan Marquez. Marc tetap ancaman nyata. Dia mungkin mengalami akhir pekan yang sulit di Thailand, tetapi semua orang di pedok tahu bahwa dia selalu bisa bangkit dengan sangat cepat, ujar Bezzecchi. Di saat Marquez mengalami kesulitan, justru Marco Bezzecchi yang mencuri perhatian pada balapan pembuka musim ini. Pembalap asal Italia tersebut tampil konsisten sepanjang akhir pekan di Buriram dan berhasil mengamankan podium pada balapan utama. Hasil itu menjadi sinyal kuat bahwa proyek pengembangan Aprilia RSGP mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Motor Aprilia terlihat kompetitif sejak sesi latihan bebas hingga balapan utama. Stabilitas performa di berbagai kondisi lintasan menjadi salah satu kunci keberhasilan Bezzecchi menembus 3 besar. Bagi tim asal Novale, capaian tersebut menjadi bukti bahwa mereka semakin dekat untuk menantang dominasi pabrikan besar yang selama beberapa musim terakhir dikuasai oleh Ducati.
Namun demikian, Bezzecchi menegaskan bahwa hasil positif di Thailand tidak membuatnya lengah terhadap kekuatan rival. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati memang menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Paket teknis motor mereka dikenal sangat lengkap, baik dari sisi kecepatan lurus, stabilitas, maupun manajemen ban. Menariknya, seri pembuka di Buriram justru menghadirkan kejutan besar bagi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Untuk pertama kalinya setelah 88 balapan berturut-turut, Ducati gagal menempatkan satu pun pembalapnya di podium. Rekor panjang itu akhirnya terhenti akibat kombinasi berbagai faktor, mulai dari cuaca ekstrim hingga dinamika balapan yang tidak terduga. Namun, bagi Bezzecchi, hasil tersebut tidak bisa dijadikan indikator bahwa Ducati sedang melemah. Ducati masih sangat kuat, mereka memiliki motor luar biasa dan tim yang sangat solid. Terlalu cepat jika orang mengatakan mereka sedang menurun, tegasnya. Pandangan serupa juga disampaikan oleh mantan pembalap Repsol Honda tim Dani Pedrosa, yang kini berperan sebagai test rider Red Bull KTM Factory Racing. Menurut Pedrosa, hasil buruk yang dialami Marquez di Thailand tidak mencerminkan penurunan performa sang pembalap. Ia justru menilai karakter Marquez cenderung berubah, menjadi lebih agresif ketika berada dalam tekanan atau saat kemampuannya diragukan. Ketika dia merasa diragukan, dia tidak akan menurunkan intensitas. Justru dia akan mendorong lebih keras untuk memahami masalahnya. Analisis tersebut memperkuat keyakinan banyak pihak bahwa kegagalan Marquez di Thailand kemungkinan besar hanya disebabkan oleh rangkaian insiden, bukan karena penurunan performa. Kini perhatian pedok mulai beralih ke seri berikutnya dalam kalender MotoGP 2026, yaitu Grand Prix Brazil. Balapan ini diprediksi menjadi momen penting untuk melihat apakah Marc Marquez benar-benar mampu bangkit setelah kegagalan di Thailand. Karakter sirkuit dengan banyak zona pengereman keras, serta konfigurasi stop and go diyakini cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Namun gaya menyerang tersebut juga memiliki resiko tinggi jika tidak diimbangi dengan presisi dan manajemen ban yang tepat. Selain Marquez, perhatian juga tertuju pada rising star Pedro Acosta. Pembalap muda Red Bull KTM Factory Racing itu tampil impresif di Thailand dengan pendekatan balap yang jauh lebih sabar dan strategis. Perbedaan gaya antara Marquez yang eksplosif dan Acosta yang lebih taktis diperkirakan akan menjadi salah satu cerita besar sepanjang musim. Meski baru memasuki seri pertama, persaingan MotoGP 2026 sudah menunjukkan tanda-tanda akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Banyak tim menunjukkan peningkatan performa signifikan yang membuat perebutan gelar dunia menjadi semakin terbuka. Bagi Marco Bezzecchi, kunci utama untuk bertahan dalam perburuan gelar bukan hanya soal kecepatan, tetapi konsistensi sepanjang musim. Tutup Bezzecchi. This is your goal that makes it all worth it. This is your